Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Setiaji, NIM 721141970. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Model sistem umum perusahaan. Dalam sistem umum perusahaan, terdapat banyak aliran sumber daya seperti sumber daya fisik, sumber daya virtual, mekanisme pengendalian perusahaan, dan lingkaran umpan balik. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu aliran sumber daya fisik, aliran sumber daya virtual, mekanisme pengendalian perusahaan, dan lingkar umpan balik. Yang pertama, aliran sumber daya fisik. Sumber daya fisik perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Dan aliran sumber daya virtual yaitu data yang disusun guna menjadi informasi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur yang terdapat dalam mekanisme pengendalian perusahaan yang pertama adalah standar kerja yang harus dipenuhi jika ia ingin mencapai tujuannya secara keseluruhan. Dan yang kedua, manajemen perusahaan. Dan yang ketiga, sumber pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Dan yang keempat adalah lingkaran umpan balik. Lingkaran umpan balik terdiri atas sumber daya virtual. Aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungannya melalui aliran sumber daya lingkungan. Aliran yang umum terjadi meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku dari pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan. Jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan disebut sebagai rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan terdiri atas aktivitas-aktivitas berikut, yaitu meramalkan permintaan pelanggan. Yang selanjutnya membuat jadwal produksi. Yang selanjutnya menyiapkan jaringan transportasi. Yang selanjutnya memesan persediaan pengganti dari para pemasok. Yang selanjutnya menerima persediaan dari pemasok. Yang selanjutnya mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang selanjutnya melakukan produksi. Yang selanjutnya melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan. Yang selanjutnya melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan strategis. Keunggulan strategis adalah keunggulan yang memiliki fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Keunggulan taktis. Sebuah perusahaan mendapat keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Yang dimaksud dengan keunggulan taktis di sini adalah perusahaan tersebut dapat menyaingi perusahaan yang lain dalam hal strategi atau sesuatu yang berhubungan dengan kemajuan perusahaan. Keunggulan operasional. Keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan proses. Tantangan dari pesaing-pesaing global.
Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. Kebutuhan pemrosesan informasi dan koordinasi merupakan hal yang sangat penting artinya bagi perusahaan multinasional MNC. Kebutuhan kasus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Keuntungan koordinatif. Fleksibel. Yang pertama, fleksibel dalam merespon pesaing di berbagai negara dan pasar. Yang dimaksud fleksibel di sini adalah cepat untuk menangkap apa permintaan yang sedang ada di pasar atau yang sedang ingin dikonsumsi oleh konsumen. Dan yang kedua, adanya kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di suatu negara. Yang ketiga, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia. Yang keempat, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. Di sini dapat mengurangi biaya operasi karena yang dilakukan oleh suatu perusahaan cepat dalam penanganannya. Jadi tidak memerlukan waktu yang lama sehingga masalah-masalah yang terjadi bisa segera teratasi. Dan yang kelima, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Jelas adanya koordinasi yang kuat, maka efisiensi dan keefektivitasan mungkin akan sangat berpengaruh bagi perusahaan tersebut. Manajemen pengetahuan. Sumber daya informasi sebuah perusahaan terdiri atas piranti keras komputer, piranti lunak komputer, spesialisasi informasi, pengguna, fasilitas, informasi, dan database. Dimensi informasi relevan. Relevan di sini adalah sesuai dengan kenyataan atau fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua, akurasi. Akurasi di sini adalah ketepatan adanya informasi tersebut. Ketepatan waktu. Ketepatan waktu adalah informasi yang didapat sesuai dengan kapan ia akan diputuskan atau dikeluarkan keputusan. Kelengkapan di sini informasi tersebut sudah diuji dengan data-data yang lain agar tidak terjadi kekurangan data sehingga informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diuji kelayakannya. Sekian presentasi dari saya. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.